Bayangkan orang yang paling kamu percaya tiba-tiba dibikin metong sama orang lain tepat di depan mata kamu. Kamu melihat semuanya, kamu tahu siapa korbannya, kamu tahu bahwa kamu tidak bersalah. Tapi justru kamu yang dituduh sebagai pelakunya. Itulah yang terjadi pada Cole Reed, mantan anggota pasukan khusus yang kini menjalani kehidupan jauh lebih tenang sebagai pengawal pribadi. Sampai suatu malam, sahabat sekaligus kliennya yang seorang miliarder tewas secara misterius. Cole mencoba mencari jawaban, namun sebelum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, namanya sudah dikaitkan dengan kasus tersebut. Kini polisi memburunya, orang-orang yang berada di balik kasus itu juga memburunya. Dan satu-satunya cara untuk membersihkan namanya adalah menemukan siapa yang sebenarnya berada di balik semuanya. Pencariannya kemudian membawa Cole ke sebuah kapal kargo, tempat yang seharusnya menjadi bagian dari rencananya untuk melarikan diri justru berubah menjadi medan perang. Karena ternyata tragedi yang menimpa sahabatnya hanyalah bagian kecil dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Dan kali ini Cole tidak hanya harus bertahan hidup, ia harus menemukan kebenaran sebelum dirinya menjadi korban berikutnya dalam film Mutiny. Mamang botak satu ini namanya Cole Reed, diperanin sama Jason Statham. Kita panggil aja Cole. Dia nih pengawal pribadi untuk seorang miliarder perusahaan pelayaran di Thailand bernama KMG. Sekarang dia lagi di perusahaan bosnya nih, di KMG. Ini bosnya Cole, dia namanya Tibu. Tibu lagi ada urusan pengen ngejual perusahaan KMG ke pengusaha lain. Dan di situ Cole sebagai pengawal tentu mengawasi segala sesuatu yang berkaitan sama Tibu ataupun anaknya. Nah, ini anaknya Tibu, dia namanya Cameron. Cameron tuh punya cita-cita dan mimpinya sendiri, makanya dia nggak tertarik buat meneruskan perusahaan KMG punya bapaknya sendiri alias Tibu. Jadi Tibu menjual perusahaan KMG ke pengusaha lain adalah keputusan yang sudah bulat. Habis berurusan soal penjualan perusahaan KMG itu, Cole bawa pulang Tibu sama Cameron lagi ke rumah. Lihat aja tuh rumahnya Tibu segede itu. Namanya juga miliarder ya, pasti rumahnya udah kayak istana. Di lahan rumah istana milik Tibu itu, Cole sebagai pengawal pribadi juga punya tempat kerja sekaligus tempat tinggal dia yang luas juga. Dan sebagai pengawal buat keluarga Tibu, Cole nggak kerja sendiri. Dia juga punya asisten yang kerjanya memantau kamera CCTV dan melacak orang-orang mencurigakan. Ya pokoknya membantu pekerjaan Cole lah. Asistennya Cole itu namanya Taran. Malamnya Cole sama Tibu nyantai bareng sambil main catur. Tibu tuh emang udah anggap Cole kayak keluarganya sendiri juga. Jadi hubungan mereka berdua emang bukan kayak bos sama pengawal pada umumnya, tapi punya kedekatan yang lebih. Habis main catur sama Tibu, Cole langsung ngeliat-liat foto ayahnya pas masih muda. Karena ayah kandung Cole itu udah meninggoy pas dia masih muda. Jadi hadirnya Tibu di hidup Cole itu udah kayak ayah angkat juga. Beberapa hari kemudian, saatnya peresmian penjualanan perusahaan KMG ke pengusaha lain yang udah resmi membeli. Tibu sama Cameron bakal ke acara peresmiannya nih. Tentu diantar dan dikawal juga sama Cole selama acaranya nanti. Pas di tempat acara peresmian, awalnya Cole mengawasi dan melihat-lihat segala situasi dan suasana baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang asing banget di mata Cole. Cole merasa nggak pernah lihat orang itu berhubungan sama Tibu ataupun Cameron. Saat itu juga Cole inisiatif buat nanya ke Taran siapa orang itu, dan Taran langsung bisa melacak kalau orang itu adalah Jaran Daniels, seorang pengekspor. Who's that? Very dirty business. Our company's ethics over profit spirit. Jared Daniels, Trans-Pacific Exports. Tapi fokus Cole terpecah saat acara mulai mencapai puncaknya. Saat itu potong kue sebagai peresmian penjualan perusahaan KMG telah dilakukan. Saat itu Tibu kasih Cameron jam tangan mewah merek Rolex. Cameron sebagai anaknya Tibu tentu seneng banget dapat hadiah itu dari ayahnya sendiri. Bukan cuma Cameron, Cole sebagai pengawal pribadi Tibu yang udah dianggap sebagai keluarga juga dapat jam tangan mewah dari Tibu. Cole langsung seneng banget. Tibu membanggakan Cole banget di depan semua rekan-rekannya sebagai orang yang selalu membantu dia. 5 years ago, he risked his life to save mine. I offered him a job. He's since become family. Thanks, Taylor.
Di sisi lain, Jaran malah lagi telepon seseorang tuh diem-diem dan bilang kalau penjualan bakal batal malam ini. Wah, dia nih mau ngapain ya? Beberapa menit kemudian setelah acara peresmian selesai, Cole yang nyetir mobil buat antar Tibu pulang, tiba-tiba bingung nih sama jalanan yang ditutup sana-sini. Jadi Cole harus lewat jalan yang lain. Tapi tiba-tiba Cole diberhentikan sama truk-truk yang menghalangi jalannya. Dia jadi bingung ini sebenarnya ada apaan. Malah tiba-tiba ada mobil yang berhenti di belakang mobil mereka dan gak pakai lama, suasana tiba-tiba jadi rusuh. Komplotan orang di depan dan belakang mobil Cole pada pakai senjetong buat bikin metong Cole sama Tibu. Wah, siapa tuh mereka ya? Jangan-jangan suruhannya si Jaran lagi. Tapi sebagai pengawal yang udah terlatih, tentunya Cole langsung berani melawan balik orang-orang komplotan itu. Untungnya Cole juga punya dan mempersiapkan senjatanya sendiri, tapi dia agak kewalahan nih karena sendirian dan harus ngelawan banyak orang. Habis beraksi melawan semua komplotan itu, Cole langsung ngecek kondisi Tibu. Tapi ternyata Tibu udah sekarat banget dan gak berdaya. Tibu kena serang di area tubuh yang fatal. Tibu cuma minta Cole buat jagain Cameron. Dan saat itu juga gak lama kemudian, Tibu meninggoy. Please look after Cameron. Look at me. If I don't make it, I can't help it. Nothing will happen to Cameron. Walaupun hatinya lagi bersedih, tapi saat itu juga Cole berusaha berpikir jernih dan telepon asistennya alias si Taran buat nanya Cameron ada di mana. Dan katanya Cameron baru saja sampai di rumah. Abis itu Cole langsung kasih tahu kabar soal Tibu yang udah meninggoy. Saat itu juga Cole terpikir buat ngecek salah satu mobil komplotan yang menyerang dia. Dan dia nemuin paspor Amerika. Artinya ada dari warga negara Amerika juga yang nyerang dia sama Tibu. Pas nyuruh Taran ngecek nomor paspor itu, katanya pemilik paspor itu adalah mantan marinir dan awak kapal di perusahaan KMG. Jadi seseorang dekat yang pernah bekerja di perusahaan Tibu. Katanya kapal-kapal itu bakal meninggalkan pelabuhan dalam waktu 2 jam. Jadinya sekarang rencana Cole dia pengen samperin ke pelabuhan. Di sisi lain, anak buahnya Jaran baru melapor ke Jaran kalau dia udah berhasil bikin metong Tibu. Tapi pengawalnya alias Cole berhasil lolos. Ngedengar kabar itu, Jaran langsung nyuruh anak buahnya buat berurusan sama polisi dan menyatakan Cole sebagai pelaku dan buronan. Terus juga jangan bawa Cole dalam keadaan hidup alias dibikin metong. Dia bisa lakuin ini soalnya dia nih punya koneksi polisi, jadi bisa bekerja sama dengan polisi. Dan dengan cepatnya malam itu juga, Cole langsung beneran jadi buronan dan masuk ke pemberitaan di TV. Wah, gila banget kan tuh fitnahnya? Apa ya tujuannya si Jaran? Di sisi lain ada seorang cewek awak kapal KMG bernama Alice. Dia nih tadinya udah selesai tugas dan bakal terbang ke pesawat buat pulang ke Amerika. Tapi tiba-tiba disuruh ke pelabuhan lagi buat kerjaan pelayaran tengah malam. Karena diancam bakal dipecat, jadi Alice mau-mau aja deh nurut buat ke pelabuhan dan gak jadi pulang ke Amerika. Dia curiga ini ada kaitannya sama pemberitaan di TV soal kematian Tibu dan Cole yang jadi buronan. Di sisi lain lagi, Cameron di rumahnya baru aja disamperin sama polisi dan detektif Jamai. Mereka mau tanya-tanya soal apa yang diketahui sama Cameron tentang kasus yang menimpa ayahnya dan juga Cole. Tapi tiba-tiba saat itu Cameron dapat telepon dari Cole. Saat itu juga Cole langsung minta maaf dia nggak bisa membantu ayahnya Cameron. Cole juga jelasin lah kalau dia bukan pelakunya. Yang ada Cole disergap. Cole nyuruh Cameron buat melindungi diri sendiri dulu untuk sementara waktu dan jangan percaya sama siapapun. The police are here, asking questions. On the news they say you killed him. That's not what happened. We were ambushed. You need to stay locked down. Whoever killed Tibu will be coming for you next. Setelah itu, Cole langsung coba masuk ke dalam pelabuhan pakai paspor yang dia temuin di mobil komplotan itu. Untung mukanya agak mirip tuh si Cole sama orang pemilik paspor. Jadinya walaupun sempat deg-degan, Cole berhasil aja nih masuk. Pas udah masuk ke area pelabuhan, Cole langsung was-was dan terus berjalan masuk sampai bisa ke kapal. Dia mencoba berusaha serileks mungkin nih biar nggak dicurigain. Sampai akhirnya Cole mulai bisa masuk ke dalam badan kapal nih. Dia diam-diam dan berusaha menutupi diri biar nggak ketahuan dan nggak ada yang mencurigakan dia. Kapten kapal yang bakal berjalan meninggalkan pelabuhan malam itu adalah Kapten Marco. Di situ Kapten Marco baru didatengin tuh sama 2 awak kapalnya yang bakal berjaga malam hari ini, si Alice dan Matteo. Di sisi lain, Cole baru masuk ke suatu ruangan di kapal itu tuh buat ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan sama siapapun. Dan gak lama kemudian kapal mulai jalan berangkat meninggalkan pelabuhan.
Beberapa menit setelah kapal mulai berjalan dengan stabil, sekarang saatnya Cole mulai keluar dari ruangan sembunyi buat lihat-lihat, cari tahu ada apa di kapal ini. Apa yang mau dilakuin orang-orang dan dia harus lakuin apa ke depannya. Saat lagi mencari-cari itu, Cole nggak sengaja dengar ada suara keluhan dan kesengsaraan dari dalam sebuah bilik kontainer. Pas dia buka, ternyata di dalamnya ada banyak banget warga Thailand. Rata-rata ibu-ibu sama anaknya. Pada kelaparan dan ketakutan gitu mukanya. Cole berusaha ngobrol sama mereka semua karena ngeliat mereka cuma pada ketakutan dan sengsara, kelaparan, kehausan. Cole cuma bisa bilang kalau dia bakal membantu orang-orang itu supaya bisa bebas, dapat makanan dan juga minuman. Tapi habis itu ada si Alice yang ngedenger berisik suara-suara dari bilik kontainer itu. Jadinya dia coba samperin dah asal suara itu, karena kebetulan malam itu emang dia lagi berjaga kan, dan dia harus cari tahu ada apa. Gak lama kemudian Alice nemuin bilik kontainer itu juga, dan pas dibuka dia langsung kaget liatnya. Dia nggak nyangka ada banyak orang Thailand terlantar di situ. Alice langsung nyuruh semua orang itu keluar dari bilik kontainer. Salah satu dari kumpulan orang terdampar itu nanya ke Alice, dia bagian dari cowok yang barusan datang bukan? Maksudnya adalah Cole. Tapi Alice bilang dia nggak tahu cowok itu siapa. Tapi yang jelas saat itu Cole sebenarnya ngeliat Alice dan dia ngintip dari jarak agak jauh tuh buat mengobservasi. Cole juga pengen tahu sebenarnya ada apa di kapal itu. Tapi yang pasti juga Alice sebagai awak yang nggak tahu apa-apa dan khawatir langsung minta tolong timnya yang cowok mengamankan orang-orang Thailand yang terdampar di kapal itu. Gak lama setelah itu Alice langsung laporan sama Kapten Marco tentang orang-orang Thailand yang terdampar. Ngedenger itu Kapten Marco langsung nyuruh Alice buat tetap tenang dulu dan dia bakal ngurusin semuanya. Tapi reaksi Kapten Marco kayak biasa-biasa aja. Makanya lama-kelamaan Alice jadi curiga nih sama Kapten Marco. Sementara itu di sisi lain, bener aja nih, ternyata timnya Kapten Marco yang cowok-cowok malah lagi memaksa orang-orang Thailand yang terdampar itu buat kembali masuk ke bilik kontainer lagi. Gak dikasih makanan atau minuman atau apapun. Mereka bahkan sampai main kasar. Tapi untungnya, pas mereka mulai makin kasar, di situ Cole turun tangan langsung juga buat ngelawan dua orang timnya Kapten Marco buat dihajar. Cole mau melindungi orang-orang Thailand yang terdampar itu. Sementara itu di sisi lain, Alice yang baru masuk anjungan kapal dan lapor ke Matteo kalau Kapten Marco mencurigakan malah kena jebakan. Ternyata Kapten Marco, Matteo, dan tim yang lain emang bekerja sama. Sedangkan Alice emang gak tahu apa-apa dan dia sendirian jadi awak kapal yang gak diajak kerjasama. Dia langsung takut tuh. Tapi untungnya Alice berani buat lawan Matteo di situ dan dia berhasil bikin Matteo pingsan. Dia langsung buru-buru dan panik mau melakukan sesuatu supaya dia terhindar dari Kapten Marco dan tim kapal yang lainnya. Sementara itu di sisi lain, Cole lagi sibuk ribut sama dua orang tim kapal itu yang cowok-cowok. Dia mau bikin metong tuh biar dia bisa selamatin orang-orang Thailand yang terdampar. Pas udah berhasil bikin metong dua orang cowok tim kapal itu, Cole langsung mau buru-buru bawa orang-orang Thailand itu ke Sekoci. Mereka harus kabur dari kapal itu. Get you off this ship before the rest of them get here. Let's go up. On the lifeboats. Stay close. Stay behind me. Let's move. Sementara itu, Alice mulai ketahuan nih sama Kapten Marco yang baru sampai di anjungan kapal. Alice langsung buru-buru buat kabur dari anjungan kapal karena Kapten Marco bawa senjetong dan juga anak buahnya. Walaupun pas kabur, Alice sempat kena tembakan senjetong dari Kapten Marco. Tapi Alice tetap terus berlari kabur supaya dia bisa tetap aman. Di sisi lain, Cole yang udah nganterin orang-orang terdampar itu ke tempat Sekoci langsung nyuruh salah satu dari mereka berjaga karena Cole bilang kalau dia mau nyamperin cewek yang juga nemuin mereka tadi, alias si Alice. Wah gila, baik juga nih si Cole. Di sisi lain, Cameron lagi diinterogasi lagi nih sama detektif dan juga polisi. Dia diincar pertanyaan soal Cole ada di mana dan siapa yang telepon dia waktu itu. Tapi tentunya Cameron gak mau ngasih tahu. Jadi dia cuma bilang kalau dia lupa. Di sisi lain, Cole udah ketemu sama Alice nih. Cole langsung bilang kalau Alice aman. Cole bilang dia bukan bagian dari tim kapal ataupun Kapten Marco. Tapi di bagian deket Sekoci malah kacau nih. Matteo berhasil bikin metong satu orang yang pegang senjetong. Dan jadinya orang-orang yang terdampar yang mau kabur pakai Sekoci malah ditahan lagi tuh sama tim kapal itu. Alice sama Cole yang dengar suara senjetong itu langsung tahu itu sumbernya di mana. Mereka langsung mau bersikeras membantu orang-orang terdampar itu. Tapi kata Cole sebelum itu mereka harus ngobatin lukanya Alice dulu biar Alice bisa prima tenaganya. Di sisi lain, Matteo, Kapten Marco, dan tim lagi pada diskusi nih siapa orang lain yang ada di kapal mereka. Karena nggak mungkin musuh mereka di situ cuma Alice doang. Mereka yakin orang yang belum mereka ketahui ini emang berbahaya. Pas tahu banyak masalah di kapal, Kapten Marco langsung telepon seseorang buat melapor. Wah, siapa tuh orangnya ya?
Di sisi lain, Alice sama Cole yang udah masuk ke tempat yang aman langsung sama-sama berusaha ngobatin lukanya Alice. Di situ Alice pas diobatin bener-bener ngerasain sakit dan perih banget. Apalagi pas peluru diambil dari punggungnya. Ngilu banget itu. Habis selesai ngobatin luka di punggung Alice, mereka berdua langsung lanjut lagi. Tapi tiba-tiba Alice nanya ke Cole sebenarnya apa yang terjadi. Dia yang beneran bikin Metong tibu atau bukan? Kata Cole bukan seperti itu yang sebenarnya terjadi. Habis itu Alice bilang kalau dia udah kirim sinyal bahaya ke kapal lain dan berharap semoga ada bantuan datang. I sent out a distress signal. I don't know if anyone got it. There's no cell service on the ship, but I know that there's sap phones and radios on the bridge. Then that's where we need to go. If we go to the bridge, every man on the ship will come running. We need a diversion. Sebagai bentuk pengalihan, Cole sama Alice bakar salah satu bagian fatal di kapal itu biar alarm bunyi dan Kapten Marco sama yang lainnya fokus ke situ. Mereka nekat tuh lakukan itu supaya ada pengalihan. Pas udah kebakar, nggak lama kemudian alarm kebakaran langsung bunyi dan terdengar keras. Tapi Kapten Marco langsung tahu kalau itu cuma pengalihan. Jadinya dia malah mengerahkan seluruh timnya buat berpencar dan berjaga-jaga. Mereka nggak terpancing sama pengalihan itu tuh. Sementara itu, Cole sama Alice yang baru sampai di anjungan kapal langsung ngelawan penjaga yang berjaga di anjungan. Dan untungnya Cole jago, jadi langsung pingsan tuh si penjaga yang di anjungan kapal. Abis itu, Alice langsung manfaatin telepon buat kirim sinyal Mayday ke siapapun yang mendengar lewat radio. Alice udah berusaha keras tuh kasih sinyal terus, tapi emang belum ada yang respon. Malah lama-kelamaan, Kapten Marco mulai ngeliat keberadaan Cole sama Alice yang lagi ada di anjungan kapal. Dia langsung memerintah anak buahnya buat samperin mereka di anjungan kapal. Pas anak buahnya Kapten Marco sampai di anjungan, Cole langsung lawan orang itu habis-habisan tanpa basa-basi. Cole beneran udah nggak kasih ampun siapapun yang menghalangi dia sekarang. Dan untungnya Cole berhasil bikin orang itu metong. Bukan cuma itu, Alice juga mulai dapat respon dari pihak berwajib yang mendengar tuh. Dan mereka siap kirim bantuan. We need immediate emergency assistance. Who am I talking to and who is we? My name is Angie Ellis. I'm the third Mate on the Artemis. I'm with a man named Cole Reed. We need help. The captain is running a human trafficking operation. Alice melapor kalau di kapal itu terjadi proses perdagangan manusia. Gila banget kan? Saat itu juga pasukan yang dipimpin sama Kapten Spencer langsung berangkatkan kapalnya ke kapal Kapten Marco. Selama menunggu bantuan dari Kapten Spencer datang, Alice sama Cole sembunyi dulu nih di kabinnya Alice. Mereka mencoba untuk menenangkan diri dulu. Sementara itu, karena udah tahu orang yang ada di kapal mereka adalah Cole, si pengawal pribadi Tibu, jadinya Kapten Marco bilang ada perubahan rencana. Katanya dalam waktu 2 jam bakal berangkat antar kapal. Tapi pas dengar itu dari monitor, Cole sama Alice masih belum tahu maksudnya apa. Bukan cuma itu, ternyata Kapten Marco juga teleponan sama Jaran. Ternyata Jaran lah dalang dari perdagangan manusia lewat perusahaan KMG ini. Dan Kapten Marco jadi orang yang dibayar sama Jaran. Gila banget kan? Sekarang mereka pengen bikin metong Cole dan bisnisnya tetap berjalan seperti biasa. Di sisi lain, Kapten Spencer lagi cari-cari tahu soal Kapten Marco dan juga Cole. Dia pengen riset dulu tentunya buat tahu mereka siapa aja yang bakal ditemuin. Dan pas tahu kalau Cole sekarang lagi jadi buronan polisi, mereka langsung shock. Sementara itu, Cole sama Alice lagi mau coba kabur lewat lubang ventilasi udara dulu nih. Mereka bergegas pakai tali tambang buat ke bawah lubang ventilasi udara diem-diem. Tapi beberapa menit kemudian pas Cole lagi coba turun ke bawah, Alice bilang ada orang yang datang ke situ. Jadi Alice langsung kabur buat sembunyi sedangkan Cole coba turun lagi ke bawah diem-diem. Tapi ternyata pas lagi terjebak di dalam lubang ventilasi itu, Cole malah ketahuan sama orang-orang anak buahnya Kapten Marco. Cole jadi kepleset dan dia makin terjun ke bawah tuh. Sedangkan Alice pas lagi berusaha kabur sendiri malah ketahuan nih sama Matteo. Dan saat itu juga Matteo langsung ikat tangannya Alice dan mau menahan Alice. Gak pakai lama, Alice langsung dibawa ke anjungan dan ditahan di situ. Kapten Marco senang banget tuh lihat Alice ditahan dan gak bisa berkutik. Di sisi lain, pasukan Kapten Spencer baru ngeluncurin beberapa pasukannya pakai kapal mesin yang cepat tuh biar bisa segera sampai. Sementara itu, Kapten Marco sama Cole lagi main kucing-kucingan nih. Mereka di tempat yang sama, tapi pada saling gak ngeliat. Mana gelap banget tuh tempatnya. Tapi lama-kelamaan Kapten Marco berhasil ngunci Cole di ruangan gelap itu. He's trapped. We'll deal with him later. Captain to bridge. Log off cargo, hold free. Sir,
Dan bener aja tuh, Cole bener-bener gak bisa keluar dari ruangan itu karena udah kekunci banget. Susah buat dibukanya. Tapi Cole gak nyerah gitu aja. Dia cari cara lain. Dia kabur lewat ventilasi udara yang lain. Dia bener-bener harus ngerangkak ke atas itu dengan kaki dan tangannya sendiri. Sesusah apapun bakal dia lakuin supaya bisa keluar. Sementara itu di sisi lain, Kapten Spencer sama timnya lagi mencoba buat memahami Cole. Lagi buat tahu apa motivasinya ada di situ. Dan gak lama kemudian, Kapten Spencer mulai bisa menebak apa yang terjadi sebenarnya. I'll bet my pension and my 67th Shelby that whoever killed Kampala was on that boat. And Cole Reed is there to square things up. Di sisi lain, kapal pembeli yang bakal mengangkut orang-orang yang mau dijual itu mulai datang. Kapten Marco yang ngeliat itu langsung mau bersiap buat menyambut tamu sekaligus pembelinya. Kapten Marco langsung telepon Jaran buat membayar ekstra ke dia. Karena Kapten Marco udah mengurusi masalah ini sampai harus berhadapan sama Cole. Sementara itu, Cole baru mulai bisa keluar dari lubang ventilasi udara tuh. Tapi pas dia mau coba keluar dari pintu pun tetap susah. Jadi dia harus cari cara lain lagi. Cole nekat keluar lewat suatu celah dan dia harus manjat-manjat lewat bodi luar kapal itu. Wah, gila banget kan? Bener-bener ekstrim banget tuh jalan keluarnya Cole. Tapi itulah satu-satunya yang bisa dilakuin. Dan akhirnya Cole mulai bisa berada di kapal lagi. Dan dia bakal ngelakuin aksinya. Gak pakai basa-basi, Cole langsung hajar orang yang dia lihat siapapun itu yang ada di kapal itu. Kecuali Alice. Dia langsung tanpa ampun banget tuh ngelawannya sampai bikin metong. Dan dia pakai senjetong orang itu buat lanjut ngelawan yang lainnya. Pas udah semakin dekat, Cole makin ganas buat menyerang semuanya pakai senjetong yang dia pegang. Dia bikin metong dah siapapun itu. Pas denger suara senjetong di luar, pembeli yang berhadapan sama Kapten Marco langsung was-was. Dan mau gak mau Kapten Marco jujur kalau di kapal dia ada penyusup. We have a stowaway. A stowaway? Yeah. Oh, what happens on your ship is my fucking business now. Calm down. Everybody, calm down. Okay? I will fix it. Calm down. Di sisi lain, Alice juga udah mulai bisa ngelawan nih. Dia bikin metong siapapun yang menahan dia. Dan Alice bakal segera mencari Cole dan menyelamatkan orang-orang. Sedangkan Cole juga makin ganas nih ngelawan semua anak buahnya Kapten Marco ataupun si pembeli. Cole harus buru-buru cari tahu di mana keberadaan orang-orang Thailand di kapal itu. Dia mau menyelamatkan. Mau pakai tangan ataupun pakai senjetong, bener-bener sangar banget nih aksinya Cole. Dia nggak bakal kasih ampun siapapun. Pas jadi inceran Kapten Marco ataupun si pembeli, Cole langsung bersiap siaga. Dan gilanya di situ dia berhasil bikin metong si pembeli di tempat. Gila ganas banget kan? Jadi sekarang tinggal Kapten Marco nih, ketua yang harus dibikin KO. Pas giliran duel sama Kapten Marco, bener-bener Cole harus bertarung lebih keras lagi nih. Karena Kapten Marco juga jago ributnya. Di situ mereka bener-bener ribut mulai dari tangan kosong, pakai senjetong, sampai pakai alat tajam. Walaupun di situ Cole sempat kena tusuk dan hampir kelempar ke laut, tapi Cole masih kuat. Dia masih sanggup nih ngelawan Kapten Marco di jembatan yang udah mau roboh ke laut itu. Ngeri banget kan? Bener-bener sengit banget ini duel antara Cole sama Kapten Marco. Tapi akhirnya Kapten Marco kena serang dari Cole juga abis-abisan. Duel mereka berdua ini berasa kagak selesai-selesai karena sama-sama jago dua-duanya. Sengit banget, seimbang gitu kayaknya. Tapi akhirnya Kapten Marco berhasil dibikin metong sama Cole. Jadi sekarang Cole tinggal nyari Alice dan bantuin orang-orang Thailand yang hampir mau dijual. Ya tapi tiba-tiba baru datang nih pasukannya Kapten Spencer. Di situ mereka langsung menahan Cole dulu karena mereka belum tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka ngeliat Cole terluka-luka, jadinya ditahan dulu. Tapi tiba-tiba datang Alice di situ. Dan di situ Alice membela Cole. Alice bilang cowok itu bukan Cole. Cowok itu adalah rekan kapalnya. Dan untungnya pasukan Kapten Spencer itu percaya. Jadinya sekarang Cole nggak ditahan. Cole, Alice, dan orang-orang Thailand bakal dibantu dan dibebaskan. Abis itu, Cole sama Alice langsung bersyukur banget mereka masih bisa hidup dan selamat. Cole langsung nyaranin Alice buat segera balik pulang ke Amerika ketemu sama anaknya. Jangan ditunda-tunda, sedangkan Cole bakal balik lagi ke Thailand buat menyelesaikan masalah ini. Di perjalanan pulang ke Thailand pakai kapal, Cole telepon Taran buat nyuruh ngelacak sebuah nomor telepon. Dan pas dilacak, ternyata nomor telepon yang ditemuin sama Cole itu tertuju atas nama Jaran. Nah emang bener kan, emang udah si Jaran nih dalang dari semua ini. Pas udah di Thailand, besoknya Cole langsung bertemu sama Cameron, anaknya Tibu.
Cole langsung to the point, nanya gimana Cameron bisa terlibat sama Jaran. Cameron pun langsung jelasin kalau dia sebenarnya juga nggak tahu kapal-kapal yang dipakai sama Kapten Marco dan Jaran itu buat perdagangan manusia. Yang dia tahu tadinya cuma kargo, tapi karena dibayar banyak jadinya Cameron terima-terima aja. Dan ternyata dia terjebak sampai sejauh ini. I just let them use the ships to transport cargo and they paid me. They paid me a lot. But I had no idea what they were really asking me to do. You have to believe me. Cameron gak laporan ke Cole dari awal karena dia kira tadinya dia bisa mengurusnya sendiri. Tapi ternyata dia salah. Dan dia pikir dengan menjual perusahaan semuanya bisa selesai. Tapi ternyata masalahnya malah jadi sejauh itu sampai ayahnya alias Tibu meninggoy. Jadinya suatu malam, Cole melakukan aksi balas dendam. Pertama-tama dia tabrak dulu tuh mobil yang di dalamnya ada Jaran. Dia benar-benar mau balas dendam. Pas Jaran udah sekarat, Cole langsung narik Jaran keluar dan tanya kenapa dia bikin metong Tibu. Dan bener aja, Jaran emang cuma pengen bisnis perdagangannya pakai kapal kargo perusahaan KMG itu tetap berjalan. Karena mengontrol Cameron lebih gampang. Cole makin greget denger jawaban Jaran itu dan gak pakai lama lagi, Cole langsung bikin metong Jaran saat itu juga di tempat karena dia udah gak tahan buat balas dendam. Rasain deh tuh si Jaran. Di balik aksi Jason Statham yang brutal dan berbagai pertarungan di atas kapal, film ini sebenarnya berbicara tentang satu hal sederhana, menolak untuk menyerah ketika semua orang sudah menganggap kita bersalah. Cole Reed kehilangan sahabatnya, kehidupannya hancur, namanya tercemar, bahkan orang-orang yang harusnya percaya kepadanya justru memburunya. Namun Cole memilih untuk tidak hanya melarikan diri, ia memilih mencari kebenaran. Film ini juga menunjukkan bahwa terkadang masa lalu yang ingin kita tinggalkan justru menjadi bekal terbesar ketika menghadapi situasi paling sulit. Cole memang sudah meninggalkan dunia operasi khusus, tetapi ketika orang yang ia saingi dibikin metong dan dirinya dijadikan kambing hitam, semua kemampuan lamanya kembali muncul. Pada akhirnya, Mutiny bukan hanya sekedar film tentang seorang pria yang melawan sekelompok kriminal. Ini adalah cerita tentang seorang yang berusaha merebut kembali kendali atas hidupnya. Karena ketika semua orang sudah menentukan siapa yang salah, terkadang kita sendiri yang harus berjuang untuk membuktikan kebenarannya. Gimana nih pendapat kamu tentang film Mutiny? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.